Oke. Ah, iya ada yang tanya ya. Siapa Yeni Leo? Nah, itu teman-teman, itu adalah teman kalian yang baru. Emily kenalan. Ayo kenalan. Halo. Siapa itu, Bu? Nama aku Putri Kasih. Biasa dipanggil Eni atau Ciput. Nah, itu ya. Emily namanya, siswa baru di kelas 5. Nah, kalau gini kan bisa kenal ya. Emily bisa lihat wajah teman-temannya, itu temannya. Siswa. Oke, kita mulai pelajarannya. Perhatikan di share screen yang Bu Putri berikan ya. Kita awali pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi Rabbah wa bil islami dina wa bi wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak, kemarin Bu Fitri sudah mengajarkan kalian bagaimana cara membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Coba sekarang Bu Fitri ingin mengulang ya. Satu saja siswa untuk membaca kembali. Coba Siva silakan dibaca Siva. Ya, Siva. Hah? Agak dekat, mic-nya agak dekat. Enggak, main siswa baru kok yang ini. Leo, digabung ya, anak beberapa yang lain lagi. Yang tidak berbicara mic-nya dimatikan dulu ya, biar tidak feedback dengan suara. Siva suaranya kecil sekali. Coba Alfi. Ayo Alfi, baca Alfi. Kamera langsung dimatikan. Oke, ya. Perhatikan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Masih ingat sama materi yang kemarin? Coba Bu Fitri tanya. Excel, Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat? 7. Bentar. Al-Ma'un tergolong surat apa? Faris. Makiyah. Makiyah. Pegang buku catatan ya, kalau ada yang penting bisa dicatat. Berikutnya, Al-Ma'un di dalam Al-Quran menempati urutan surat yang keberapa? Kevin. Enggak tahu. Loh, kok enggak tahu? Ayo. Berapa Kevin? Apa ya tadi ya? Silvi. Ya inilah. Bentar. Akila. 107. Berapa Akila? 107. 107. Betul. Kata Al-Ma'un diambil dari kata atau ayat yang keberapa? Salsa. Lihat ayo.
7, pinter. Salsa sama siapa itu? Kenapa? Kelas 5 juga. Iya. 5A. Ya, betul ya. Apa arti kata al-maun? Aziza? Barang-barang yang berguna. Bentar, barang-barang yang berguna. Oke. Perhatikan ke share screen Bu Fitri ya. Bu Fitri akan membacakan ayat dan artinya. Sementara suaranya di-unmute dulu ya. Dimatikan dulu biar tidak feedback dengan suara Bu Fitri. Ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, tahukah kamu Muhammad orang yang mendustakan agama? Jadi surat Al-Maun ini bercerita tentang orang-orang yang mendustakan agama. Siapa orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ayat keempat, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Bu Fitri, orang sholat kok malah celaka? Nah, orang sholat yang bagaimana? Dijelaskan di ayat 5, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ayat yang ke-6, selain lalai dalam sholatnya, alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Riya itu pamer. Terakhir, wayamnaunal maun, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Nah, coba Bu Fitri jelaskan satu-satu. Perhatikan baik-baik ya. Bisa melihat kalian fokus apa tidak. Fokus bagus, Siva fokus, Fari fokus, Akila fokus, Aziza fokus, Silvi fokus. Nah, yang lain belum muncul masih. Koneksi internet Bu Fitri parah ya. Apa? Saya lanjutkan. Kandungan surat Al-Maun yaitu Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, siapakah orang yang mendustakan agama itu? Jelaskan yang pertama yaitu orang yang menghardik anak yatim. Apa anak menghardik itu? Ada yang tahu? Menghardik itu apa? Menghardik itu membentak. Nah. Anak yatim. Gak tuh bapak. Nakal. Nah, itu menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim saja tergolong orang yang mendustakan agama, apalagi orang yang menyia-nyiakan anak yatim, memakan harta anak yatim, menyiksa anak yatim, maka dosanya semakin besar. Wong bentak saja tergolong pendusta agama, apalagi lebih dari itu. Emily bisa menjelaskan anak yatim itu anak apa, Emily? Anak yatim adalah Emily. Bisa dengar suara Bu Fitri, Nak? Halo. Hai. Koneksi internetnya tidak baik. Bisa dengar suara Bu Fitri ya? Bisa. Oke. Coba Emily, Bu Fitri diberi penjelasan apa yang dimaksud dengan anak yatim. Anak yatim, anak yang tidak mempunyai bapak. Ya, pintar. Jadi anak yatim itu anak yang tidak mempunyai bapak. Anak yang sudah meninggal oleh ayahnya disebut anak yatim. Nah, orang yang menghardik anak yatim, membentak, ya, apalagi lebih dari itu, maka dia dikatakan sebagai pendusta agama. Berarti terhadap anak yatim, apa yang sikap harus kita kembangkan?
saling menyayangi anak yatim, memperhatikan anak yatim itu yang penting. Kemudian yang kedua, ciri orang yang mendustakan agama adalah orang yang, oh ini maaf ada kesalahan ya, ada kesalahan. Harusnya orang yang enggan, ada enggannya. Nomor 2 ini ya maaf ya ada koreksi. Orang yang enggan menganjurkan memberi makan orang miskin. Enggan itu tidak mau. Salah ya, nomor 2 ini ada kata enggannya. Dia tidak mau ya, memberi saja tidak mau, menganjurkan saja tidak mau, apalagi memberi. Contoh, ada tetanggamu yang kelaparan. Karena sama-sama tidak punya, kamu datang ke tetanggamu yang kaya. Pak Haji, tolong po tetanggaku yang itu loh. Ya, Pak Min itu loh, kasihan, tidak bisa makan. Karena dia sakit, tidak bisa kerja, tidak ada anaknya. Mbok sampean bantu sapa Wak Kaji, saya lo ndak bisa bantu. Kalau saya bantu paling ngasih nasi saja. Itu artinya kamu menganjurkan orang lain untuk menolong orang miskin. Bukan cuek, bukan tidak peduli. Kalau kalian tidak peduli, tidak menganjurkan orang lain memberi makan orang miskin, atau kalian sendiri melakukannya, tidak mau melakukannya, maka kalian tergolong orang yang mendusta agama. Ingat ya, nomor 2 ini redaksinya ada kurang tidaknya, enggan. Orang yang enggan menganjurkan memberi makan orang miskin. Sampai sini paham? Paham. Oke, lanjut. Paham. Nah, sekarang kita lihat kandungan surat berikutnya. Fawailul lil musallin. Ya. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Loh, Bu, orang yang sholat kok dikatakan celaka? Iya. Orang yang celaka adalah alladzina hum an sholatihim. Orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu apa anak-anak? Lalai itu lupa. Ya. Siapa orang yang lalai dalam sholatnya? Orang yang sudah tahu masuk waktu sholat, tapi mengakhir-akhirkan sampai waktu sholatnya habis. Ya, ada yang menjelaskan seperti itu. Atau orang yang lalai itu sholatnya tahu bagaimana sholat yang benar, tapi dia digaik guyonan. Karena gumbul koncone, ketika sholat jamaah guyonan, sarungnya dipelorot. Nah, ya, itu termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Atau orang yang sholat tapi tidak tahu ilmunya. Dia hanya sholat, rukuk, sujud, tapi tidak tahu doanya, tidak tahu cara sholat yang baik. Itu bisa dikatakan orang yang lalai dalam sholatnya. Ya. Selain orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang celaka berikutnya adalah alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Riya itu pamer di sini ya. Pamer itu adalah melakukan segala sesuatu amal tidak karena Allah Ta'ala, tapi karena manusia. Contoh, Fahri mau adzan di masjid. Nah, aku tak adzan di masjid, Rek. Contoh ya ini ya. Oh, suaraku kan enak. Kok cewekku cek krungu suaraku. Nek wis wadanku enak kok jare cewekku, wah, Fahri Rek suaranya membuat berdebar-debar. Contohnya seperti itu. Lah ibadah seperti ini harusnya lakukan karena Allah. Iya. Tapi karena ingin dipuji orang lain, karena ingin diperhatikan orang lain, maka niat awalnya kebaikan karena Allah tidak dilakukan. Nah ini sayang. Nah ini ya orang-orang berbuat riya. Atau prakteknya saja, dulu waktu di sekolah, kalau sholat jamaah, kalau ada gurunya, berani rame apa enggak? Enggak berani. Tapi kalau ditunggoni sama Bu Fitri, ditunggoni sama Bu Yuni, rapi sholatnya. Kalau sholat duha di halaman itu. Tapi kalau Bu Fitri pergi, wah, wis gak karu-karuan ya, sholatnya guyonan. Nah itu artinya sholat kita bukan karena Allah, tapi sholat kita karena takut kepada manusia, takut kepada Bu Fitri, takut kepada guru. Nah, ibadah yang seperti ini tergolong orang-orang yang tidak ikhlas.
Nggak boleh. Yang betul adalah ikhlas. Lakukan semua perbuatan hanya karena Allah. Mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang terakhir, wayamnaunal maun. Orang yang enggan tidak mau membantu dengan barang-barang yang berguna. Contoh anak-anak ya. Pada saat terjadi tsunami di Aceh, ya, tsunami di Aceh yang menelan korban meninggal dunia hampir 200.000 orang, rumahnya hilang semuanya, kehilangan harta benda. Nah, pemerintah menganjurkan untuk memberikan sumbangan, apapun itu, dalam bentuk uang, dalam bentuk bahan makanan, dalam bentuk pakaian. Nah, setelah sumbangan-sumbangan itu disalurkan, beberapa hari setelahnya terjadi tumpukan baju itu di tengah kota tinggi sekali. Jadi ada pakaian itu menumpuk. Nah, ketika ditanya, loh, ini sumbangan pakaian kenapa tidak dipakai? Nah, kata pemerintah begitu. Apa jawab mereka? Bagaimana bisa kami pakai uang pakaian itu tidak layak? Ya, ada daster, keleke suwe. Nah, ada celana, resletingnya tidak bisa dipakai. Ada baju, punggungnya robek. Itu artinya orang-orang yang menyumbang itu tidak menyumbang dengan barang yang baik. Malah nyumbang dengan harta atau dengan barang yang dia tidak suka, yang tidak dipakai. Nah, itu jangan sampai orang-orang yang seperti ini akan tergolong orang yang ini. Orang yang enggan membantu dengan barang-barang yang berguna. Kalau bisa, bantulah teman kalian itu dengan sesuatu yang kalian suka. Kalau kalian tidak suka, jangan diberikan. Contoh, baju kalian itu udah enak, jelek, sudah jelek, wis tak kekno sana. Loh, kamu tidak mau kok dikasihkan orang lain. Bantu dengan sesuatu yang kalian suka. Misalnya ada benda favorit kalian. Tuh ketika ada korban longsor, ada anak kecil yang luar biasa, anak TK, bawa celengannya ke Basarnas, ya, memberikan sumbangan, semua celengannya diberikan. Ini celengan saya ingin membantu korban longsor, itu luar biasa. Celengan yang dia kumpulkan sedikit demi sedikit, termasuk barang kesayangannya, tapi diberikan karena ingin memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Sekali lagi, agar tidak termasuk orang yang enggan membantu dengan barang-barang yang berguna, maka kalian ketika membantu saudaranya, membantu temannya, berilah barang-barang yang masih layak, yang bisa dimanfaatkan. Jangan berikan sesuatu yang kalian tidak suka, kalian berikan kepada orang lain. Ketika membantu, perlakukan mereka seperti kalian. Kalau mereka tidak suka, ya, kalau kamu tidak suka, maka mereka mungkin juga tidak suka. Itu ya. Itu adalah penjelasan dari surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya berharap ada yang mau bertanya, penjelasan mulai 1 sampai 7, silakan angkat tangan. Oke, sebentar, saya lanjutkan. Nah, tadi penjelasannya mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang kita kembali ke layar penuh. Nah, semua tampak. Nah, itu anak-anak, demikian tadi penjelasan Bu Fitri tentang kandungan surat Al-Ma'un yang menceritakan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama serta ciri-ciri orang yang celaka. Any question? Ada yang ditanyakan? Silakan angkat tangan. Tidak ada. Paham semuanya? Masa nggak ada yang paham? Paham semuanya? Kalau nggak ada yang tanya, paham. Oh, ini Bapak Bu Fitri lihat. Ini sama salsa ini azam ya? Iya, salsa. Kamu sama azam ya? Iya, Bu. Oh, nang kelas itu kalau nggak salah, Bu. Yang gabung ini azam. Kenapa azam? Anu dah, HP-nya ada dah. Ya, Zam? Oh, Zam. Ya, menambahkan. Ya. Alfi, kameranya ditutup mana, Rek? Ada yang ditanyakan? Sudah paham?
Aziza, ada Emily, ada Kevin, ada Salsa, ada Adam, ada Kila Akila, ada Excel, ada Javas, ada Fahri, ada Faris, ada Silvi, ada Siva, ada Alfi yang kameranya ditutup. Pahim tum? Nah. Pahim. Alhamdulillah ya. Pinter anak-anak. Kalau tidak ada yang tanya, Bu Fitri yang tanya. Ya. Coba urut. Nah, Silvi dinyalakan kameranya. Pertanyaan pertama. Oh, ini. Siapa yang dimaksud dengan pendusta agama? Saya pengen jawab Aziza. Pendusta agama adalah Aziza. Musyrik. Nah, kan musyrik, siapa jawab musyrik tadi? Asal kan? Tidak mendengarkan penjelasan Bu Fitri. Aziza, siapa yang dimaksud dengan pendusta agama? Emily? Orang-orang yang di anak yatim. Oke, pintar. Yang pertama, orang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, Kevin. Apa, Vin? Pertanyaannya apa? Nggak fokus. Salsa. Apa salsa? Akila. Ciri yang orang kedua. yang menganjurkan memberi makan orang miskin. Pintar ya. Itu tadi. Jadi ciri orang pendusta agama yang pertama adalah yang dijawab Emily, orang yang menghadapi anak yatim. Yang kedua adalah orang yang enggan menganjurkan memberi makan orang miskin. Apa ciri-ciri orang yang celaka di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un? Excel, 1. Nah, Javas. Orang-orang Fahri. Apa? Apa ciri yang lalai? Orang yang lalai. Orang yang lalai. Faris. Tidak menempati waktu sholat. Orang yang lalai dalam sholatnya. Pinter. Ciri berikutnya, Silvi. Silvi. Pinter. Orang yang berbuat ria atau pamer. Ciri yang ketiga, Siva. Orang menolong dengan barang berguna. Orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Oke. Ada beberapa yang sudah memahami. Ada yang belum paham tapi tidak mau terus. Apa? Mudah-mudahan nanti semuanya bisa memahami ya. Saya simpulkan pertemuan pada hari ini anak-anak bahwa surat Al-Ma'un itu menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dalam surat Al-Ma'un juga dijelaskan tentang ciri-ciri orang yang celaka. Yang pertama adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Yang kedua adalah orang yang berbuat riya. Dan yang terakhir adalah orang yang enggan membantu dengan barang-barang yang berguna. Mudah-mudahan kita semua, termasuk anak-anak kelas 5A yang soleh-solehah dan hebat, dijauhkan dari perilaku yang menunjukkan ciri orang pendusta agama dan celaka. Amin. Allahumma amin. Yes. Amin. Tugas berikutnya. Kalau kemarin selama seminggu tugasnya adalah membaca surat Al-Ma'un. Sekarang 1 minggu tugasnya adalah menghafalkan surat Al-Ma'un beserta artinya. Sama dengan video call. Ya, yang sudah siap silakan chat di grup. Bu Fitri, saya siap menghafalkan. Hafalkan surat Al-Ma'un beserta artinya. Yang pertama, tugas hari ini kalian kerjakan soal latihan Al-Ma'un. Akila bisa minta tolong halaman berapa, Nak? Bu Fitri belum bawa paket ya. Jadi pengumuman WFH-nya baru tadi malam. Jadi Bu Fitri belum siap-siap. Halaman berapa?
Coba lainnya juga mencari. Halaman berapa latihannya? Halaman berapa? Bisa diperlihatkan di layar. Halaman berapa, Akila? Sudah ketemu? Bu, halaman 57. Halaman 57 ya? Ya, 57 itu ya? 49. Oh, 47 ya? 47 apa 49? Halaman berapa? 57, Bu. Oh, 57. Ya, oke. Tugasnya adalah mengerjakan latihan surat Al-Ma'un halaman 57. Ya. Silakan tulis di buku tulis agama Islam, kemudian difoto, dikirim di grup. Itu tugas hari ini. Ya. Maksimal jam 23.59. Besok. Ya, sebentar. Tugas yang kedua menghafalkan selama 1 minggu waktunya, menghafalkan surat Al-Ma'un beserta artinya. Ya, Emily, mau tanya apa? Excel buat tidur. Ya, yang atas saja, yang bawah enggak usah. Yang atas ya. Oh, iya, Bu. Yang atas. Tulis di buku tulis jawabannya saja bagi yang punya. Ya. Yang tidak punya, Aku belum punya, Bu. Tulis soal dan jawabannya. Nanti minta tolong ya Akila, difoto kemudian bisa di grup ya anak ya. Yang halaman 57 ya. Untuk teman-teman yang tidak punya buku, biar bisa melihat di grup. Sekali lagi karena Bu Fitri hari ini belum membawa buku paket, masih semuanya di sekolah karena pengumuman WFH baru tadi malam. Oke, terima kasih. Itu 2 tugas yang Bu Fitri berikan untuk kalian. Tugas hari ini dan tugas selama 1 minggu. Tugas-tugas yang belum terselesaikan, dilihat di list di grup mana yang harus saya kerjakan. Kalau ada tanda silang bukan berarti tidak mengerjakan, kalian bisa menyusul untuk mengerjakan agar nilainya tidak kosong. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kelas 5A semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jaga kesehatan. Tidak usah keluar rumah tidak ada perlu. Terapkan protokol kesehatan dengan baik. Senantiasa berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Coba sekarang Bu Fitri mau foto. Amin. Amin. Semuanya lihat ke layar. Oke, siap ya. Berikan senyum yang paling manis untuk kelas 5A. Yuk, 1, 2, lihat sini. 3. Oke, terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu anak-anak. Sehat selalu ya. Iya.